Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Putra Haji Zamzami dengan NIM 252520094. Kali ini kita akan membahas mengenai protokol attack, spesifiknya yaitu DNS server attack. Sebelum masuk ke serangan, mari kita mengingat kembali fungsi DNS. DNS adalah buku telepon internet. Saat kita mengetik keyword www.google.com, kemudian kita melakukan pencarian apapun, DNS lah yang akan menerjemahkannya ke dalam IP angka. Serangan DNS attack tidak fokus memenuhkan kabel internet, tetapi fokus menguras sumber daya otak server seperti CPU dan RAM. Tujuannya adalah membuat server DNS sibuk dan kelelahan, sehingga ia tidak bisa lagi memberi tahu arah kepada pengunjung website. Untuk mekanisme atau cara kerjanya cukup licik, seringkali menggunakan teknik amplification. Amplification yaitu penyerang meminta data besar ke OpenDNS resolvers publik. Penyerang kemudian memalsukan identitas seolah-olah dia adalah korban, lalu dia memesan data berukuran besar ke ribuan server DNS publik di internet. Server-server publik ini kemudian mengirimkan data besar tersebut ke alamat korban yang dituju secara bersamaan. Korban seperti orang yang tidak memesan apa-apa, tapi tiba-tiba rumahnya ditimbun oleh server paket kiriman. Server korban pun kewalahan, kemudian dalam memproses data, dia mengalami semacam kebingungan yang luar biasa. Contoh kasus nyatanya yaitu DIN Cyber Attack pada bulan Oktober 2016. Dalam kasus DIN Cyber Attack, DIN adalah penyedia layanan DNS terbesar. Saat mereka diserang oleh botnet Mirai, efeknya domino, yaitu layanan raksasa seperti Twitter, Netflix, hingga Spotify tidak bisa diakses di sebagian besar negara bagian Amerika dan beberapa negara di Eropa. Bukan karena server Twitternya rusak, tapi karena penunjuk arah menuju Twitter sedang dimatikan oleh penyerang. Dampak paling nyata dari serangan ini adalah kebingungan yang massal. Website klien sebenarnya hidup dan sehat, tetapi browser pengguna akan menampilkan DNS lookup fail atau "the site can be reached" seperti pada gambar yang ada di dalam PPT ini. Ini mematikan bisnis secara instan, transaksi yang gagal, API terputus, dan reputasi penyedia layanan hancur karena dianggap tidak reliable atau dianggap tidak kompeten. Untuk penanganannya, yaitu kita butuh strategi arsitektur. Salah satunya adalah DNS Anycast, yaitu menyebar beban traffic ke banyak server di dunia, di berbagai lokasi di dunia. Jadi tidak hanya satu titik saja, sehingga tidak terjadi satu kegagalan yang menyebabkan keseluruhan gagal dan tidak bisa diakses, sehingga harus disebarkan ke berbagai titik. Kita juga perlu mengkonfigurasi response rate limiting untuk mendeteksi lonjakan permintaan yang tidak wajar, serta mengatur time to live atau TTL agar data DNS tersimpan lebih lama di cache, mengurangi beban server utama. Begitulah bahayanya serangan pada protokol infrastruktur. Tanpa DNS yang sehat, internet hanyalah kumpulan kabel tanpa tujuan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.